dengan janji apa sih, rayuan apa sih dari sosok Ran meraih Kim supaya menjadi seorang istri yang tampan? Iya, kalau bahasanya gini ya. Sebenarnya bahasa laki-laki kayaknya hampir sama semua ya. Rata-rata menawarkan seperti uang bulanan, fasilitas yang didapat gitu kan. Betul ya. Iya, kayak gitu rata-rata. Ya memang nggak mudah ya menjadi wanita yang cantik itu. Jadi posisinya serba salah. Ya. Jadi persoalan awal itu muncul juga kan. Kenapa kemudian menjadi masalah ini kan ada asmara yang memang belum sampai kan gitu. Begitu juga itu dengan yang kedua gitu kan. Mundur pun jadi kuasa itu karena tertekan, karena terus diajak, terus diiming-iming untuk menjadi istri yang ke-8 ya. Nah, kalau kita murni profesionalisme, tidak ada apa-apa ya. Jadi murni karena saya lihat itu memang ini ada kasus hukum yang harus diselesaikan. Ya sebagai seorang lawyer sejatinya ya wajib secara hukum kan untuk mendampingi, menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu. Berat memang buat Kim untuk hadapi masalah yang sebelum-sebelumnya. Bulanannya berapa kalau boleh tahu? Baginya? Sama kayak Bang Afehan. Yang jelas ya untuk ukuran Kim ya enggak kecil, besar lah ya. Jadi ratusan sih enggak, pokoknya di bawah 100, di atas 30 juta itu udah pasti lah. Bukan masalah kecil atau besarnya, tetapi kalau dibilang itu besar juga nggak besar-besar banget karena bukan masalah itunya sih, ya, lebih ke saya nggak bisa aja. Penolakannya itu bukan karena masalah berapa yang harus berapa harus yang memang yang diterima oleh Kim tiap bulan, tapi masalah hati dan perasaan. Karena hati dan perasaan itu kan tidak bisa diukur dengan berapa bulanan dikasih, berapa mobil mewah yang diterima ya gitu kan. Tapi ini lebih-lebih ya kalau bicara hal yang masalah yang serius, ini menyangkut hati dulu, baru kemudian nominalnya walaupun besar juga kan. Tapi yang utama itu adalah hati. Penolakannya bukan karena masalah berapa nominalnya, tapi pertama itu masalah hati. Kemudian yang kedua itu yang terkait dengan masalah penolakan di pihak kubu Rasuna Said ya, kalau kita bilang seperti itu masalah ya karena memang awalnya itu kan bahwa dijanjikan akan selesaikan masalah hukumnya sampai tuntas ya. Setelah tanda tangan kuasa kok berubah gitu loh. Seolah-olah Kim ini kan udah masuk dalam jebakan Batman. Nah, ya, itu kenapa kita yang mengatakan bahwa merasa dijebak di situ. Iya, merasa dijebak gitu loh. Ya ujung-ujungnya diminta untuk dijadikan yang ke-8, diminta untuk dijadikan yang ke-8. Sekian kali sampai sekian kalinya ya, sampai pada hari H penandatanganan pencabutan kuasa itu ya, bujukan-bujukan dan ajakan itu ya sering disampaikan. Ya bahkan ya kalau saya lihat secara pribadi ya, saya menilai bahkan Kim pun setelah dia lepas dari hubungan kuasa dan penerima kuasa ya masih juga dicolek-colek gitu kan. Ya sampai ya kalau sekarang sih enggak gitu kan. Jadi ketika Kim resmi mencabut kuasa, jadi bahkan beliau kan menyampaikan ya secara hukum hubungan kuasa dan klien kan selesai. Tapi sebagai silaturahim antara abang dan adek gitu kan, membangun hubungan kekeluargaan gitu kan, ya tetap akan terjalin bila mana Kim kan tetap istilahnya kalau Kimnya mau kan. Tapi masalahnya karena Kim ini kan sudah tahu apa niat yang terselubung gitu kan. Ya bukan yang terselubung lagi lah, tapi udah terang benerang dia sampaikan gitu ya. Ya dengan kata maaf yang sebesar-besarnya gitu kan. Ya udah cukup kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau mobil apa dijanjinya? Grand Max atau? Nggak ada. Enggak ada ya. Tapi sekarang orangnya selalu dikasih di luar kota gitu, nggak pernah balik ke Jakarta.
Nggak tahu, aku udah nggak pernah komunikasi Kim lagi udah sama nggak mau beliau. tahu lah urusan Memang orang. dari gitu. sejak awal terakhir itu beliau ada live di sorry apartemen saya. Itu terakhir kita ketemu mungkin ya. Di situ masih ada bujukan-bujukan dan saya menolak tegas bahwa ini soal perasaan tidak bisa. Di situ udah ada sempat juga kita adu cekcok sedikit gitu. Sampai pada akhirnya udah dari situ udah nggak ada komunikasi lagi. Aku sudah benar-benar menutup akses untuk komunikasi karena aku rasa takut mudorotnya banyak gitu loh. Apa ya, nggak baiknya nanti lebih banyak lagi, mendingan udah deh gitu. Dan terakhir ya kita sampaikan bahwa ketika Kim dengan tegas menolak niat baik dari abang itu gitu kan untuk menjadikan sebagai istri yang ke-8, malah justru dia meminta secara profesional jadi untuk membayar jadi jasa gitu kan, jasa yang udah dia lakukan selama pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalahnya Kim ya kecuali satu, gugur tuntutan harga jasa itu ya bila mana Kim itu dengan legowo ya menerima ya. Dan ini ada rekaman percakapan ya bila mana beliau bantah pun ya mau tidak mau kan kita akan buka itu. Tapi sebisa mungkin kita akan keep itu ya deh. kita akan keep lah, kita sama-sama ini kan sama-sama manusia lah, saling menjaga harkat dan martabat tanpa harus kita umbar-umbar aib dan sebagainya macam kan. Nah, seperti itu. Bang Faris, tapi itu Abang Erin sama advokat gitu ya, gimana sih melihat Abang Er, apakah termasuk praktik advokat juga? Saya sudah sampaikan dengan tegas kemarin gitu kan sebagai alasan pembelaan kami terhadap kasus pencemaran nama baik di mana pelapornya Pak Hotman Paris dan terlapornya Kim dan kuasa hukumnya. Saya katakan bahwa Kim ini meskipun dia itu sebagai terlapor, dia ini adalah korban dari malpraktek profesi advokat. Ya, udah saya jelaskan motivasinya apa. Ya tentu kan ada dua kan yang bisa semua. Saya pikir orang yang awam pun bisa membaca. Karena lawannya itu kan adalah memang Pak Hotman Paris gitu kan, yang memang kebetulan kan bermasalah dengan yang dianggap bermasalah dengan klien kami Kim. Terus kemudian yang kedua, setelah data yang kita terima ini kan ada niat memang yang sudah disampaikan tapi ditolak oleh Kim, ya kami anggap bahwa ini masalah Kim dengan Pak Hotman Paris ini dijadikan media, dijadikan sarana buat beliau jadi untuk mengambil simpati Kim supaya Kim itu mau jadi istri yang ke-8 ya, betul ya? Angka ini ya. Oke? Nggak dikasih, cuman kayak nanti saya pinjemin sekaligus sama supir gitu. Dia pinjamin, dia hanya dipinjam, iya dipinjamkan mobil dengan supir.